Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini saya akan membahas soal latihan TIU yang mana mirip dengan soal TIU pada SKD CPNS tahun 2024. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. 7,5 dikali 5 dibagi 2,5 ditambah 2 kali seperempat dikurang 9 hasilnya adalah. Oke, untuk yang pecahan campuran itu kita jadikan pecahan biasa dulu sehingga menjadi 2 kali 7 14 ditambah 1 jadinya 15. Dikali 5 dibagi 2,5 itu 5/2. Nah, ini itu bisa kita selesaikan. Sama-sama kita bagi 2 sehingga jadinya setengah 15/2 dikali 5. Nah, bagi itu bisa berubah jadi kali asalkan kita balik. Nah, sehingga menjadi seperti ini. Selanjutnya ini bisa kita coret ya. Kita bisa coret 5-nya, selanjutnya kita bisa coret 2-nya, sehingga bersisa 15. 15 ditambah 1 bisa kita jumlahkan dulu yang ini. 15 dikurang 9 itu hasilnya 6. 6 ditambah setengah itu jadinya 6,5. Maka jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, jadi kalau misalkan ada bentuk persen atau bentuk desimal itu kita ubah dulu ke pecahan biasa begitu ya. Dan bagi itu kita balik langsung. Bagi itu bisa berubah jadi kali asalkan dibalik. Nah, 3 ini kalau kita balik jadinya 1/3 dikali 5/12 dibagi dengan 0,125 atau bentuk pecahannya itu adalah 1/8. Sehingga di sini dibagi 1/8. Nah, ini bisa kita sederhanakan 5 dengan 10 sama-sama kita bagi 5. 9 dengan 3 hasilnya 3. Selanjutnya 3 dan 12 itu 4 sehingga menjadi 1/8 dikali 8/1. Sehingga jawabannya adalah 1. Begitu. Oke, kita lanjut ke deret angka. Nah, kalau kita lihat dari polanya atau angkanya di sini itu deretnya naik. Jadi ini ada kemungkinan tambah atau kali. Nah, untuk seperti ini tidak ada kelipatan ya. Jadi coba buat tambah ya. Kita coba satu larik dulu. Tambah 2, tambah 3, ditambah 3, ditambah 2, ditambah 4. Nah, dari sini tidak ketemu polanya, pola yang tetap. Nah, kita coba loncat dulu. 6 ke 11 itu tambah 5, 11 ke 16 juga ditambah 5, maka 16 ke titik-titik juga ditambah 5. Sehingga jawabannya 21. Nah, untuk pola kedua, 8 ke 14 itu ditambah 6, 14 ke 20 itu ditambah 6. Nah, jadi pola yang pertamanya ditambah 5 dan pola keduanya itu ditambah 6. Sehingga jawaban yang benar adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, di sini soal nomor 4 ini polanya ada yang naik dan ada yang turun ya. Nah, sehingga kita coba dulu. Nah, di sini ada kelipatan. Ini kali 2, ini kali 2. Terus 9 ke 6 cuma bisa kurang 3. Ini juga kurang 3. 18 ke 15 juga kurang 3. Sehingga 15 ke titik-titik itu adalah dikali 2. Maka jawabannya adalah 30 yang B. Oke, kita lanjut ke soal penalaran analitis. Nah, untuk soal nomor 4, ini terdapat 8 mobil yang berada pada 2 kolom. Nah, sehingga kalau kita coba buat kolomnya seperti ini, ada 2 kolom ya. Nah, A berada persis di depan C, di depan D. Sorry, ini kita tidak bisa langsung masukkan ke kolomnya dulu, tetapi kita coba buat di samping dulu. A itu persis di depan D. C berada persis di depan F. Berarti ini kita tulis lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, C persis di depan F. Nah, kalau bahasa persis itu artinya tidak ada jarak antara C dan F. Begitu. F berdampingan dengan E. Berarti di samping F ini ada E. Terus C terletak 2 urutan di atas F dan G. Nah, ini kita skip dulu yang ini. H berada di belakang E. Berarti H ini ada di bawah E ya. Sedangkan B terletak berdampingan dengan A. Nah, sehingga A dan B ini berdampingan. Pernyataan yang paling tepat adalah. Nah, kalau kita lihat di sini, C terletak 2 urutan di atas F dan G. Nah, C terletak 2 urutan di atas F dan G. Nah, kalau berdasarkan kalimat sebelumnya, C berada persis di depan F, artinya bukan C itu berjarak 2 dengan F, tetapi
di bawah F ini ada G, yang mana nanti C itu berjarak 2 urutan dari G. Seperti itu. Sehingga kalau kita susun ininya di sini A, D, terus ada C, F, G, H. C, F, G. Sedangkan B terletak berdampingan dengan A, pernyataan yang paling tepat. A berada di depan posisi. Sebentar. Oke, kalau kita coba susun ini, A, D, E, H-nya di sini, dan di sini B, C, F, G gitu ya. G dengan H kan berdampingan, F dengan E juga berdampingan, seperti itu. A dan B berdampingan sehingga C dan D yang berdampingan. Pernyataan yang paling tepat. A, posisi B di belakang G. Ini salah karena posisi B itu di depan G. Yang B, posisi G lebih depan daripada E. Ini juga salah karena posisi G itu paling belakang. Terus yang C, posisi H berada di samping F. Ini salah. Posisi F terletak di depan E. Ini salah karena F dan E itu berdampingan. Yang E, D terletak di antara A dan E. Maka jawaban yang benar adalah yang E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Di sini ada 3 pernyataan, kita diminta untuk menarik kesimpulan. Jadi kita langsung saja ya, kita misalkan Upik rajin belajar itu P, naik kelas itu kita misalkan Q. Upik tidak dapat hadiah itu karena di sini negatif, berarti kita buat negasi R ya. Negasi R, maka tidak naik kelas. Karena naik kelas tadi Q, maka tidak naik kelas adalah ingkaran Q. Yang ketiga, Upik rajin belajar, ini P. Nah, kalau kita tuliskan, maka yang pertama kita punya P maka Q, yang kedua ingkaran R maka ingkaran Q, yang ketiga P. Nah, sebelumnya kita tarik kesimpulan dulu pernyataan 1 dan 2, tapi sebelum kita tarik kesimpulan, kita punya pernyataan yang ekuivalen. Ingkaran R maka ingkaran Q itu sama Q maka R. Sehingga kalau kita simpulkan antara pernyataan 1 dan 2, P maka Q, Q maka R, maka kesimpulannya P maka R. Setelah itu hasilnya kita simpulkan dengan pernyataan ketiga. Nah, di sini P maka R, di bawah pernyataan keduanya P, maka kesimpulannya adalah R. Nah, ini adalah aturan yang pertama tadi aturan silogisme. Kalau yang kedua ini adalah modus ponen. Yang ini adalah modus ponen. Oke, sehingga jawabannya adalah R, yang mana R itu adalah Upik dapat hadiah. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Dari data di atas, pabrik manakah yang lebih cenderung memperkerjakan lulusan sekolah Y? Nah, kalau kita ingin melihat kecenderungan, coba kita lihat dari persentasinya. Misalkan pabrik plastik gitu ya. Kita mau nyari persentasi dari lulusan sekolah Y itu ada berapa persen. Jadi 5/4 tambah 5 tambah 4 itu hasilnya 13 dikali 100%. Terus untuk karet berarti 5/13 juga. Oke. Terus untuk kayu itu jadinya 11, 5/11 gitu ya. Ini 100. Terus untuk tanah itu jadinya 6/14. Terus untuk kaca itu jadinya 6/16 ya. Oke, 16. Nah, kalau kita lihat dari sini, kan kita ingin melihat yang paling tinggi gitu ya. Nah, kalau antara tanah dan kaca, 6/14 dibandingkan dengan 6/16 lebih besar tanah dong. Berarti kaca kita hapus. Nah, sedangkan plastik dan karet ini nilainya sama, karena tidak ada option yang nilainya sama, maka kita coret. Terus tinggallah kayu dan tanah. Nah, kita coba cari ya. 5/11 itu 5/11 kali 100% itu 45,45%. Sedangkan untuk 6/14 dikali 100% itu adalah 42,85%.
Sehingga jawaban yang tepat itu adalah pabrik kayu gitu. Nah, kalau kita lihat dari sininya, ini kan jaraknya 1 ya, jaraknya 1, ini juga 1. Ini sebenarnya jaraknya 2, tapi ini nggak ada jarak. Terus 3 ke 5 jaraknya 2, ini juga 2. Kalau yang tanah sebenarnya jaraknya 2 juga gitu. Nah, ini bisa kita lihat sebenarnya antara kayu dan tanah. Tapi kalau sama-sama jaraknya 2 itu yang mana yang lebih besar? Berarti angkanya yang lebih kecil begitu ya. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Sebuah pohon tingginya 5 meter mempunyai panjang bayangan 8 meter. Berarti kalau 5 meter itu bayangannya 8 meter. Jika pada saat bersamaan seorang anak berdiri di sebelah pohon tersebut, berapakah tinggi anak tersebut jika bayangannya itu adalah 3 meter begitu. Nah, ini adalah perbandingan senilai karena semakin tinggi seseorang maka semakin panjang bayangannya. Nah, kalau perbandingan senilai itu kita kali silang. Nah, seperti ini ya. Maka X sama dengan 15/8. Nah, 15 kalau kita bagi 8 itu hasilnya 1,875 meter. Nah, sehingga jawabannya adalah yang D. Kalau kita ubah ke sentimeter. Oke, ini untuk soal nomor 7 itu adalah perbandingan senilai. Kita lanjut ke soal nomor 8. Dalam waktu 30 hari, suatu gedung akan diselesaikan oleh 30 pekerja. Pada hari ke-16, oke, jadi rencana awal itu 30 hari untuk 30 pekerja. Oke, setelah itu pada hari ke-16 berarti sudah selesai 15 hari dong. Oke. Ini selesai 15 hari oleh berapa pekerja? Oleh 30 gitu ya. Pada hari ke-16 5 orang mengajukan cuti selama 3 hari. Berarti selama 3 hari karena 3 orang cuti maka hanya dikerjakan 5 orang cuti maka hanya dikerjakan oleh 25 pekerja. Setelahnya selama seminggu pekerjaan dihentikan berarti selama 7 hari. Nah, berapa banyak pekerja yang harus kita tambahkan agar gedung selesai tepat waktu? Nah, kalau kita hitung ini sudah berlangsung 25 hari pekerjaannya. Nah, sehingga bersisalah 5 hari lagi gitu ya. Bersisa 5 hari lagi yang mana kira-kira pekerjanya kita butuhkan berapa agar selesai dalam waktu 5 hari. Nah, begitu. Jadi, untuk menyelesaikan soal nomor 8 ini banyak ya teman-teman caranya gitu. Nah, kalau cara yang saya gunakan itu seperti ini. Nah, jadi volume yang dikerjakan dengan misalkan berapa orang, misalkan awalnya 30 hari untuk 30 orang, tentunya sama dengan jika pekerjaan itu dipotong-potong. Misalkan untuk 15 hari pekerjanya 30, untuk 3 hari pekerjanya 25, dan untuk 7 hari itu tidak bekerja, maka untuk 5 hari itu berapa orang. Nah, seharusnya sama ya. Sehingga yang saya gunakan adalah 30 dikali 30 yang ini itu sama dengan yang kita bagi-bagi harinya. 15 hari untuk 30 pekerja ditambah 3 hari untuk 25 pekerja ditambah 7 hari untuk 0 pekerja ditambah 5 hari untuk X pekerja. Kita kan nggak tahu ya berapa banyak pekerjanya untuk yang 5 hari ini. Berarti kita ini yang 450 ditambah 75 ditambah 0 ditambah 5X. Nah, kalau kita pindah ruaskan jadinya 900 dikurang 525 sama dengan 5X. Nah, ini jadinya 375 sama dengan 5X, maka X-nya adalah 375 dibagi 5 gitu. Maka hasilnya adalah 75. Nah, sehingga karena yang ditanya itu adalah tambahan pekerja, maka tambahan pekerja yang kita butuhkan adalah 75 dikurang 30 gitu. Maka sama dengan 45. Sehingga jawaban yang benar itu adalah yang A. Oke, ini ya. Jadi ada kemarin beberapa video beberapa hari video yang lalu itu ada kesalahan soal sehingga banyak menimbulkan pertanyaan. Nah, ini untuk soal nomor 8 itu mirip ya dengan soal yang di video sebelumnya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.